Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Microsoft PowerPoint. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang Microsoft Word dan juga Microsoft Excel, maka pada pertemuan kali ini di minggu yang ke-14 kita akan membahas tentang Microsoft PowerPoint. Oke, kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi PowerPoint-nya. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka Microsoft PowerPoint. Kita pilih yang blank presentation. Di sini ada beberapa menu-menu yang bisa kita pergunakan. Oke, untuk langkah yang pertama, ketika kita mau membuat presentasi atau membuat suatu video di dalam PowerPoint, kita tentukan terlebih dahulu untuk tema yang kita gunakan ya. Jadi Microsoft PowerPoint ini bisa kita gunakan sebagai media untuk mempresentasikan suatu topik ataupun suatu permasalahan tertentu, atau bisa juga kita gunakan sebagai pembuatan video animasi yang bisa kita gunakan untuk video-video promosi untuk online atau mungkin untuk promosi-promosi produk tertentu. Oke, langkah yang pertama kita harus menentukan tema yang kita pergunakan. Oke, di sini contohnya saya ingin membuat suatu video, suatu presentasi untuk produk-produk laptop elektronik ya. Jadi saya juga harus menentukan bahwa kalau temanya itu berkaitan dengan elektronik, maka yang saya bahas juga berkaitan dengan elektronik. Kalau topiknya berkaitan dengan keagamaan, bisa temanya ada nuansa-nuansa Islam. Oke, kita pilih terlebih dahulu. Di langkah pertama kita tentukan untuk desain. Nah, kita klik menu desain, kemudian di sini sudah muncul beberapa pilihan. Beberapa pilihan tema ini bisa kita sesuaikan. Tinggal kita klik untuk memilihnya. Kemudian di sini akan langsung menyesuaikan, atau kita juga bisa memasukkannya secara mandiri ya. Artinya kita bisa memasukkan background sendiri sebagai tema yang akan kita pergunakan. Caranya kita bisa klik format background yang ada di pojok kanan atas ini. Kemudian kita pilih picture ya. Untuk memasukkan kita pilih insert. Kemudian pilih from file. Nah, saya pilih memasukkan laptop ya, karena hubungannya nanti dengan laptop. Kemudian di sini hide background. Oke, ini adalah tampilan dari tema yang pertama ya. Kemudian buat tema yang selanjutnya, klik kanan pilih new slide. Oke, saya pilih untuk template-nya juga agak beda ya, biar berbeda. Masukkan dari file. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih new slide lagi. Oke, yang pertama ini bisa kita gunakan untuk memasukkan identitas nama perusahaan kita, atau mungkin kata sapaan ya, welcome, well, mungkin selamat datang di toko atau figurasi ini. Kemudian ini bisa kita edit ya untuk teks-teksnya ini. Untuk editingnya kita masuk menu home, kemudian tinggal kita edit, kita sesuaikan biar kelihatan jelas. Di sini kita pakai warna putih ya, kita taruh yang pas tempatnya. Oke, kita perkecil welcome. Mungkin kita taruh di tengah-tengah aja. Oke, di tengah. Kita buat teksnya ini nanti memenuhi layar tengah. Kita perbesar untuk hurufnya. Oke, kita kasih bold.
coba kita kasih efek ya, efek hurufnya. Oke, selamat datang Figura Studio, kita kasih di sini, kita kasih warna putih juga, kita kasih efek ini di jelek ya. Oke, kita rubah seperti oke, kita perbesar untuk hurufnya, dan di tempat yang pas biar teksnya bisa terbaca. Oke, sudah seperti ini. Ini adalah layar pembuka awal. Kemudian di sini bisa saya masukkan informasi tentang Figura Studionya. Oke, saya masukkan Figura Studio. Kita buat judul juga. Oke, kita bisa masukkan di sini. Kasih warna teks putih. Oke, ini keterangannya bisa kita masukkan. Misalkan di sini keterangannya adalah uh, terdepan dan terpercaya. Oke, kemudian kita besar teksnya. Ya, taruh di sini. Kemudian coba kita berikan sentuhan teksnya yang berbeda. Kita kasih yang sedikit italiknya. Style hurufnya coba kita ganti pakai kita biarkan. Kemudian yang selanjutnya kita coba edit. Di sini kita gunakan untuk memasukkan produk-produk kita. Misalkan saya punya laptop, produknya saya masukkan dulu. Oke, saya punya produk ini dan ini saya masukkan. Oke, ini misal ya, ini contoh produknya. Ini ada nah, ini kelihatan jelek ya karena ada
format gambarnya bukan PNG. Nah, kalau PNG nanti gambarnya nggak ada warna putih-putihnya di samping. Oke, kemudian kita masukkan teksnya. Dan teks kita bisa masuk ke insert, kita masukkan word art. Dan ini tipenya adalah R1000. Nah, kemudian yang satunya tipenya adalah XP 2000. Kemudian kita bisa melakukan editing yang lainnya ya, kalau misalkan memang diperlukan. Misalkan kita bisa memasukkan logo ya, coba kita masukkan logo di sini, kita masukkan. Oke, kita masukkan di sini. Nah, ini sebagai pemanis. Oke, kemudian kita bisa melakukan editing. Kalau kita sudah selesai menyusun semua konten, kita tinggal melakukan editing untuk transition atau untuk animasinya. Oke, yang pertama untuk transition ya, kita tinggal klik untuk yang pertama, layar yang pertama, kemudian kita masuk menu transition. Nah, menu transition ini digunakan untuk apa ya, sebagai perpindahan antar slide. Jadi ketika kita berpindah dari slide satu ke slide selanjutnya, di situ nanti akan ada efek. Nah, kita bisa memilih yang sudah tersedia di sini. Oke, saya coba pilih ini. Nah, nanti untuk editingnya bisa diklik di sini ya untuk durasinya. Kalau misalkan durasinya pengen dipercepat ya dikurangi saja ini ya. Biar nggak terlalu lama kita percepat. Kemudian ini after mouse click ini kalau kita pilih on mouse click ini otomatis untuk perpindahan antar slide-nya nanti harus dilakukan dengan cara mengklik atau menekan tombol pada keyboard. Nah, kalau kita pilih after, otomatis nanti akan berputar sendiri. Ya, tanpa harus kita menekan tombol mouse. Yang kedua, kita pilih untuk efeknya, misalkan ini. Oke. Kemudian yang ketiga, coba efeknya pilih yang ini. Oke, kita coba preview ya, hasilnya seperti apa. Pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke, kita rubah ini after, ini juga kita rubah after. Yang selanjutnya kita setting untuk animasinya. Animasi itu nanti digunakan untuk apa ya, konten-konten atau mungkin isi-isi dari setiap slide itu kita edit untuk animasinya. Oke, contohnya untuk welcome, ini saya edit, saya pilih animation. Nah, kemudian saya pilih ini more extra effects. Cara masuknya, extra ini berarti cara masuk teks itu ke dalam slide atau ke dalam PowerPoint-nya. Saya pilih yang cocok dan sesuai ya. Oke, bisa pilih ini. Kemudian Figura Studio ini masuk juga, cara masuknya. Kemudian kita setting ini ya, nggak usah pakai langsung tapi with previews. Masuk yang ini juga kita setting with previews. Kemudian kita bisa klik animation pen untuk coba untuk memutarnya. Nah, kita bisa men-setting agar tulisan figura ini tampilnya setelah durasi ini selesai. Nah, kita pindahkan ke sini. Oke,
Jadi setelah welcome selesai, baru figura akan muncul. Oke, nah selanjutnya ini juga kita buat sama kayak tadi untuk efeknya. Kita pilih acak aja ya. Oke, kemudian ini kita pilih with previews. Oke, ini juga kita pilih with previews, dan ini tampilnya harus setelah ini. Waktunya kita perpendek. Kemudian yang ketiga, ini kita edit. Kemudian yang ini ya, setelah laptop ini muncul kan nama laptopnya. Laptopnya Acer ini baru muncul. Kita reviews. Oke, selanjutnya ganti laptop yang ini, masuk reviews. Kemudian teksnya ini masuk. Oke, kita sudah melakukan setting semuanya. Kita coba previewnya. Hasilnya seperti apa. Nah, ini saya tanpa mengklik ya. Sudah otomatis jalan dengan sendirinya. Ya, oke, selesai ya. Kita sudah berhasil membuat salah satu contoh video atau mungkin presentasi dari PPT ya. Itu nanti kita tinggal melakukan convert atau save as video ini atau save as PPT ini dalam bentuk video. Nah, teman-teman juga bisa memasukkan musik ya. Misalkan contohnya ingin memasukkan musik sebagai instrumen musiknya agar kelihatan lebih hidup videonya, bisa masuk melalui menu insert, kemudian audio on my PC. Nah, tinggal dipilih audionya mana, tinggal dimasukkan. Nah, kalau sudah semua sudah selesai, baru kita ekspor dalam bentuk video ya. Kita pilih create video, kita biarkan pengaturannya default, kita create video, kita coba tulis welcome saja ya, kita save. Ini akan proses untuk convert atau rendernya ya, dari PPT dirender menjadi format MP4. Kita tunggu proses loadingnya. Nah, sudah selesai untuk loadingnya. Nah, sekarang kita coba buka hasilnya seperti apa. Oke, tadi ini ya, welcome. Coba kita. Nah, ini hasilnya ya, sudah berupa video ya. Nah, bisa kita gunakan sebagai video, mungkin video-video promosi ya. Mungkin ada yang punya online shop atau mungkin punya produk-produk yang ingin dijual. Nah, bisa menggunakan PPT sebagai media promosinya. Jadi seperti itu materi yang dapat saya bahas untuk pertemuan kali ini, dan di sini ada contoh ya. Ini contoh video promosi yang sudah saya buat. Jadi memang untuk membuatnya membutuhkan waktu yang cukup lama karena memang semakin banyak animasi, semakin banyak pengaturan yang kita lakukan, videonya akan kelihatan semakin bagus, dan di situ juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, ini tadi sudah saya convert hasilnya. Nah, ini ya hasilnya seperti ini.
itu adalah contoh video promosi dengan menggunakan PowerPoint sebagai media untuk membuatnya dan dirubah formatnya menjadi format MP4 atau format video. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan tugas ya. Jadi karena ini adalah pertemuan yang ke-14 dan minggu depan kita masuk pertemuan yang ke-15. Untuk pertemuan yang ke-15 itu nanti kita hanya sharing saja terkait dengan tugas atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Dan untuk tugas UASnya adalah yang pertama, silakan membentuk kelompok dengan anggota maksimalnya adalah 3 mahasiswa, di mana dalam kelompok tersebut bisa dipastikan ada yang memiliki laptop ataupun komputer. Karena nanti untuk mengerjakan tugasnya kita membutuhkan laptop ataupun komputer. Dan yang kedua, tugasnya adalah membuat video promosi dengan menggunakan PowerPoint sebagai alat bantunya dan nanti akan dirubah menjadi format MP4 atau format video seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk tema promosinya terserah ya, teman-teman bisa pakai misalkan saya mau membuat video promosi tentang laptop boleh, tentang handphone boleh, tentang fashion juga boleh, tentang makanan boleh, atau mungkin tentang hal-hal produk-produk lainnya juga boleh ya. Jadi saya tidak membatasi, yang penting teman-teman bisa membuat suatu video promosi dan situ buatlah semenarik mungkin ya. Nah, jadi videonya buat semenarik mungkin dengan menggunakan PowerPoint. Waktu mengerjakannya sudah bisa dimulai sekarang ya, saat video ini sudah saya unggah, teman-teman sudah mulai bisa mengerjakan sampai nanti batas akhir pengumpulannya adalah tanggal 17 Desember. Jadi masih ada waktu kurang lebih 17 hari untuk mengerjakan proyek UAS ini. Dan nanti yang mengumpulkan salah satu saja, dan di dalam videonya nanti di slide pertama atau mungkin di slide terakhir teman-teman harus memasukkan profil dan juga identitas teman-teman ya. Jadi dimasukkan foto, misalkan kelompoknya kan ada 3, berarti ada foto pertama, foto kedua, foto ketiga, dan foto pertama namanya siapa, foto kedua namanya siapa, ketiga namanya siapa. Nanti akan saya lihat berarti video ini miliknya si A, si B, dan si C. Video ini miliknya si D, si E, dan si F. Nah, dari situ ya nanti saya menilainya. Dan nanti untuk pengumpulannya bisa diupload di YouTube masing-masing dan nanti linknya bisa dikirimkan ke saya atau mungkin nanti coba saya buatkan Google Drive atau mungkin media penyimpanan awan. Nanti teman-teman bisa mengumpulkan di situ ya, perwakilan saja yang mengumpulkan dan nanti saya bisa mengoreksi melalui media penyimpanan yang kita gunakan secara bersama-sama. Oke, jadi itu materi kita untuk hari ini. Barangkali nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui grup WA atau mungkin kita bahas kembali di pertemuan yang ke-15 atau pertemuan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.